dengan tema pembicaraan kita wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mina. Hadirin jamaah yang mulia, seluruh jamaah haji dunia termasuk jamaah haji Indonesia, tak terkecuali jamaah haji asal Aceh, turut bersedih di tahun ini. Seiring dengan pandemi COVID-19, pemerintah urung memberangkatkan calon jamaah haji kita. Hadirin yang berbahagia, sedikit kita menggambarkan kembali atau kita review ulang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berangkat di tahun ini, kita akan melihat pada tanggal 10 Zulhijjah seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di kota Mina. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berangkat di tahun ini, kita akan melihat ratusan bahkan ribuan kaum muslimin sedang berdesakan di sekitar Jumrah Al-Aqabah. Kita akan melihat saudara-saudara kita yang kita kenal sedang berhimpitan mencoba melepaskan diri dari himpitan dan desakan manusia. Kita akan mendengar gemuruh takbir, tahmid dan tahlil ketika tangan-tangan mereka menghujani Jumarah itu dengan batu-batuan yang telah mereka siapkan, yang telah mereka sediakan. Setelah selesai mereka melempar, mereka saling berpelukan dengan air mata yang membasahi pipi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berangkat di tahun ini, kita akan melihat rombongan demi rombongan datang dan pergi. Sebagian rombongan ada yang kembali ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ada yang beristirahat di kemah-kemah mereka. Ada sebagian saudara-saudara kita yang pergi ke tempat penyembelihan. Ada sebahagian yang lain berziarah ke sebuah masjid bersejarah di kota Mina, yaitu Masjid Khif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 1400 tahun yang lalu jamaah muslim pertama pun juga berkumpul di sana, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan pemandangan atau kemudian Allah mengembalikan kita pada zaman itu, kita akan melihat secara langsung, kita akan menatap secara langsung Sayyid Al-Anam, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas unta yang bernama Al-Qaswa. Bilal dan Usamah memegang kendali unta Al-Qaswa tersebut. Unta itu kemudian berjalan perlahan-lahan menuju Jamarah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melempar jumarah itu. Setelah selesai melempar, Rasulullah didatangi oleh para sahabat. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya melempar dulu baru kemudian saya menyembelih." "Ya Rasulullah, saya menyembelih dulu baru kemudian saya bercukur." Rasulullah dengan senyum yang tidak pernah luntur daripada wajahnya kemudian menjawab, "La haraj, tidak ada kesulitan bagi kalian, silakan saja." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita pada zaman itu, kita pula akan melihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong rambutnya yang suci. Para sahabat memperebutkan helai demi helai rambut Nabi yang suci itu.
Abu Talhah Al-Ansari bertugas pada hari itu membagi-bagikan rambut Nabi yang suci kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Sang panglima perang yang terkenal Khalid bin Walid setelah berjuang, berimpitan, berdesakan, dia mendapatkan sehelai rambut Nabi untuk kemudian beliau abadikan dan beliau simpan dengan baik. Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW langsung menuju ke Masjid Khif di kota Mina. Beliau melihat ribuan kaum muslimin sedang menanti kedatangan beliau. Mulutnya yang kudus, bibirnya yang suci, kemudian mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lantas kemudian beliau menyampaikan wasiat dan pesan ketika itu. Ya ayuhan nas, ihfadhu qawli tantafa'u bihi ba'di. Wahai manusia sekalian, simaklah pembicaraanku baik-baik, karena aku tidak pernah tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat nantinya setelah aku tiada. Mendrop-drop ia mata para sahabat. Sedih mereka mendengar kalimat itu. Sebagian dari mereka mengetahui sebentar lagi Rasulullah akan kembali kepadanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, hal balaghtu, apakah aku sudah pernah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian semua? Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita pada zaman itu, kita akan mendengar gemuruh jawaban dengan suara yang sama, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada kami. Allahumma jihad, Allahumma jihad, Allahumma jihad, ya Allah persaksikan. Begitu kalimat Nabi. Para sahabat besar Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab tidak sanggup lagi menahan tangisan mereka. Sebentar lagi orang yang mereka cintai itu akan kembali untuk selama-lamanya. Sorot mata yang penuh cinta dan sayang itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Mereka menyadari betul Rasulullah akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Rasulullah kembali mengatakan, wahai manusia sekalian yang hadir bauronyo, pesampo pesanyo siat kepada orang yang hana hadir. Ayyu yaumin hadha, tahukah kalian hari apa saat ini? Hari yang suci. Fa ayyu baladin hadha, nanggro punyo, nanggro yang suci. Wa fi syahrin hadha, bulan apa saat ini? Bulan yang suci. Sesungguhnya harta kalian, kata Rasulullah, kehormatan kalian, nyawa kalian sama sucinya dengan hari ini, di tempat ini, dan pada bulan ini. Semua kita bersaudara. Hana beda orang Arab dengan orang Ajam. Tidak ada beda orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah, kecuali mereka takwa kepada Allah. Tuhan kalian satu, Allah, dan nenek moyang kalian satu, Adam, dan Adam sesungguhnya diciptakan Allah dengan tanah. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa ana aba'akum wahid, la afdala li arabi ala ajami, wala ajami ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bitaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu. Hana beda orang Arab dengan orang Ajam, hana beda orang Ajam dengan orang Arab,
Hana beda orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam, menansid orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah, kecuali takwa kepada Allah. Hal balaghtu, bertanya kembali oleh Rasulullah, apakah aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kalian? Terdengar lagi gemuruh suara sama dengan jawaban yang luar biasa. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar, engkau telah menyampaikan ini kepada kami. Allahumma ijhad, ya Allah, persaksikan. Hadirin yang berbahagia, kita baca dalam sejarah, tiap saat Nabi gemulai khutbah selalu dengan kalimat ihfadhu qawli tantanfa'u bihi ba'di. Simaklah pembicaraanku baik-baik, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kalian setelah aku tiada. Dan sabi-sabi getup pesan, getup khutbah dengan kalimat hal balaghtu, apakah aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kalian? Dalam tarikh kita baca pesan Rasulullah yang disampaikan di kota Mina tersebut, kepegah oleh ulama, yang adalah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Lihatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melaksanakan haji karena beliau kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan pada hari itu pula, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir, penggalan ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku di atasmu, dan aku ridha, kata Allah, Islam itu menjadi agamamu. Lihat gelaksanakan hajinya. Setelah Rasulullah menerima ayat yang terakhir, 80 sauro lihnyan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, usia beliau genap 63 tahun, beliau kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat pada hari ini, masih dalam suasana bulan Zulhijjah, kita merenungkan beberapa yang menjadi pesan Rasulullah, yang kita anggap pesan ini begitu penting. Sebagai orang yang mengaku diri orang yang mencintai Rasulullah, wajib kiranya bagi kita untuk mengindahkan dan mengamalkan pesan-pesan Rasulullah ini. Yang pertama, Rasulullah berpesan di saat itu agar kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, agar kaum muslimin selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kepegang oleh Rasulullah bahwasanya terlarang bagi kita mencemooh saudara kaum muslimin yang lain. Terlarang bagi kita ban mandum memfitnah saudara kaum muslimin yang lain. Terlarang bagi kita ban mandum memakan hak yang bukan hak kalian. Terlarang bagi kalian mendalimi saudara kaum muslimin yang lain. Mencemooh, memfitnah, mendalimi saudara kaum muslimin yang lain itu durhaka, dan membunuhnya adalah kafir. Muslim sebenarnya, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Gepegang oleh Rasulullah di saatnya, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang mampu menjaga keselamatan muslim yang lain daripada lidah dan tangannya. Nih ingat hadirin, leh gepegah pesannya 80 sauro lehnya Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting pesan ini. Rasulullah di akhir hayatnya menjelang beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini hal yang penting yang harus kita indahkan sebagai orang yang orangnya mengaku cinta kepada Rasulullah. Karena prinsip utama bagi pondasi Islam, bagi bangunan Islam, ukhuwah Islamiyah. Nekalan secara global hadirin,
Negara-negara Islam dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan musuh Islam hari ini. Kenapa itu terjadi? Ukhuwah Islamiyah. Dengan mudah mereka dihancurkan, dicerai-beraikan kekuatan Islam di sana. Kenapa itu terjadi? Karena telah hilangnya ukhuwah Islamiyah. Mereka saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Mereka saling mencemooh antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga musuh Islam dengan mudah menghancurkan kekuatan Islam hampir di seluruh negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah. Percaya atau tidak hadirin, Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini, 80 tahun lebihkah Hagia Sophia-nya hanya sebagai museum saja. Datang orang ke dalam, menatap dan memandang, tanpa ada amalan-amalan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan komitmen sang pemimpin Turki Erdogan tersebut, dengan persatuan dan kesatuan, komitmen seluruh elemen dan komponen masyarakat yang ada di sana. Ormas-ormas Islam bangkit bersatu padu dengan Erdogan, hingga kemudian museum yang telah dinyatakan oleh UNESCO kemudian dirubah dengan kesepakatan hingga hari ini menjadi masjid. Ini awal daripada kebangkitan Islam, hingga kemudian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kebangkitan ini terus menjalar sampai ke benua Eropa. Bahkan kebangkitan ini muncul di tengah masyarakat dunia hari ini mencemooh, menghardik, memberikan stigma macam-macam, karena pemimpin Turki dengan seluruh elemen masyarakat bersatu padu, sehingga inilah awal daripada kebangkitan Islam. Di Indonesia, di Aceh, hana cara untuk bangkitkan Islam kecuali getanyo ban mandum bersatu padu hadirin. Musuh yang nyata seolah-olah disamarkan hari ini, yang dipeterang di kemata getanyo adalah kelompok yang sebenarnya saudara kita, namun kita hari ini memusuhi mereka. Tolong pegah musuh yang nyata na di kemata seolah disamarkan komunisme. Dah musuh nyata yang di getanyo seolah disamarkan Syiah. Dah musuh nyata seolah disamarkan yang na di kemata getanyo liberalisme. Kenapa Syiah dengan komunisme harus betul-betul kita khawatirkan, harus betul-betul kita takutkan? Mereka ada negara yang menyokong mereka. Syiah punya Iran, komunisme punya Tiongkok, Cina. Di kemata dengku musuhnya seolah-olah samar hanadih dakalan, yang dih adalah perbedaan sesama sendiri, dan kita bermusuhan dengan kelompok yang berbeda dengan kita. Nyen fakta yang duluan pegah. Nah kira-kira hana setuju ya gelun pegahnya, kita diskusi nanti. Karena yang lum pegah getanyo pendakwah dai hana pu som-som punja pegah yang terang laju. Itulah fakta yang ada. Maka somantang tengku getanyo gure ya getanyo yang ke pesampo ba umat adalah persatuan dan kesatuan. Nyen prinsip untuk pedang agama getanyo. Yang prinsip untuk kemudian Islam berbangkit di Nangronyo, terutama kebangkitan Islam di Aceh. Kemudian yang kedua hadirin, Rasulullah buat wasiat pada saat itu, pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, beliau menyampaikan agar kita selalu menjaga akidah. Kalau akidah kalian telah rusak, kata Rasulullah, kalian akan saling menyerang satu dengan yang lain. Kalau akidah kalian telah rusak kepada Rasulullah, kalian akan saling membunuh satu dengan yang lain. Taraktu fikum amrayni in tasantum bihima lam tadhillu abada, kitabullah wa sunnata rasulah. Aku tinggalkan kepada kata Abad Mandum dua perkara yang sangat penting untuk kalian jaga, untuk awak gata Ban Mandum jaga. Menyegata tak jaga dua perkaranya, gatahan akan tersesat untuk selama-lamanya di dalam kehidupan. Perkara yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua sunnah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta gedenya kalian padukna generasi gedanya yang tersesat di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu akan akidah ahli sunnah wal jamaah hari ini. Akibat COVID-19, lockdown lebih kurang kaput bulan. Tak kalian anak gedanya sebagai generasi penerus yang akan datang tersesat di dalam kehidupan mereka hadirin. Tak kalian di Sabang, tak kalian tok kedai utami yang tajak. Tak kalian kondisi generasi gedanya sangat menyedihkan. Apakah orang tua mereka non muslim? Mereka muslim, indah tu kusi ban mandum muslim, tapi mereka tersesat di dalam kehidupan. Bakalan berani lumpegah tersesat, mereka tidak tahu agama. Punya pengalaman kami menghadapi mereka, orang-orang yang telah tersesat sebelumnya. Mereka tidak sholat. Yang sangat luar biasa, mereka berani memberikan hukum sholat itu belum wajib karena Acehnya mantang Mekah. Puasa hana wajib karena nyo mantang Mekah, golem Madinah gedanya. Dia berani memberikan hukum itu. Hanai semayang mehat, hanai puasa mehat, tapi badi pegah hukum bahwa Aceh mantang Mekah, golem Madinah, seolah-olah hana kewajiban sholat dan puasa bagi mereka. Sesat, menyesatkan. Mankiban tak jaga anak gedanya. Jabadayah tunggu. Mernobat Bapak Santren, temui ulama-ulama, hadiri majelis ta'lim, balai pengajian seluruh lungki di Aceh, seluruh pelosok yang ada. Pastikan anak kita belajar ilmu agama. Dalam pendidikan hadirin kita salah kaprah, salah ngurus. Kita bangga anak kita menjadi insinyur, kita bangga anak kita menjadi dokter, menjadi politisi, menjadi polisi, menjadi tentara, tapi lupa kita pendidikan agama bagi mereka. Kita mengabaikan pendidikan agama, kita mengabaikan akidah tauhid, kita mengabaikan fikih syariah, kita lupa memagari mereka dengan akhlak tasawuf. Itulah ilmu terpenting dalam agama kita. Islam tidak pernah menutup pintu hadirin agar umatnya mengejar prestasi dunia. Kamu nak jadi dokter, kamu nak jadi insinyur, kamu nak jadi politisi, kamu nak jadi polisi, jadi tentara, tapi jangan lupa dengan pendidikan agama. Kenapa? Politisi jangan pongah nantinya. Jadi dokter jangan pongah dengan ilmu dokternya. Jadi insinyur jangan pongah dengan ilmu engineeringnya dan seterusnya. Maka jaga akidah. Tapi lentuan pegah kiban cermin Islam 15 tahun yang akan datang di Aceh. Takalan generasi muda gedanya uronyo. Hana puh gedanya, hana susah takalan Islam 15 tahun yang akan datang. Takalan laju anak gedanya uronyo. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Mereka adalah anak-anak yang mengetahui ilmu agama. Begitulah Islam 15 tahun yang akan datang. Kemudian yang keledannya yang sangat penting hadirin yang berbahagia. Rasulullah di saatnya berpesan kepada seluruh suami-suami muslim supaya gedanya ban mandum sebagai suami untuk berbuat baik kepada perempuan dan istri-istri gedanya ban mandum. Wahai suami muslim, kata Rasulullah, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian, kata Rasulullah. Kalian punya hak atas istri kalian, begitu pula kalian punya hak atas istri kalian. Hak kalian atas istri kalian terlarang bagi perumuh gata dipetamong agam lain urumuh gata tanpa seizin gata. Harim kebegali Rasulullah perumuh gatanyo dipetamong agam lain tanpa seizin gatanyo sebagai suami, sebagai pimpinan rumah tangga. Kepegalan dari Rasulullah di saatnya kalau mereka berbuat baik taat kepada Allah, pastikan nafkah mereka tercukupkan karena mereka itu amanah Allah dan wajib bagi gata memelihara dan menjaga amanah Allah itu. Sekiranya mereka tidak taat kepada Allah, melakukan perbuatan yang mungkar, melakukan perbuatan tercela, ajari mereka, berikan pengajaran bagi mereka. Kalau mereka tetap mengulangi perbuatan yang sama, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Genta ceri perumuh nunggu
menyerta cerai perumah tu apa tanggungjawab kita sebagai suami. Kahanjit ilmu agama tak perlu hanasib ilmu tajuk badayah tajuk bapa santren baik kemudian tak cerai perumah tu nah tunggu ronyo beredar di WA atau video YouTube gara-gara hai di peta perlu oleh isteri perumah tu giu cerai perumahnya maaf cakap giu mekawin dengan perempuan tidak baik PSK lah kira-kira seperti itu. Yang pernyataan yang sangat keliru kan mudah tak mencerai misalkan ghalidha lega disebutkan di Allah dalam Al-Quran. Yang pertama perjanjian agung suami dan istri, yang kedua disebutkan perjanjian agung antara Allah dengan Rasul ulil amri, dan yang ketiga perjanjian agung antara Rasulullah dengan antara Allah dengan Bani Israel. Nyo perjanjian agung bukan perjanjian muamalah biasa ban kahana sepakat tati berjalan. Misalkan ghalidha perjanjian yang agung dalam konteks pernikahan adalah perjanjian yang suci. Hana mufhum ilmu agama tanggungjawab kepada suami perno lak inongnya perno perumah kedanya agar dia taat kepada Allah. Rasulullah kemudian mengatakan laki-laki yang baik dan mulia yang selalu berbuat baik dan memuliakan perempuan dan istri-istri mereka, dan laki-laki yang hina, laki-laki yang buruk adalah laki-laki yang menghina dinakan dan melakukan keburukan kepada perempuan dan kepada istri-istri mereka. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana